An-nau'us tsani, syirik yang kedua, syirkun macam yang kedua, syirkun khafiyyun fil qulub. Syirik yang tersembunyi dalam hati. Kalau tadi kan lewat lafaz, ucapan, kalau ini tersembunyi. Wa huwa anwa'un, banyak macamnya. Syirik yang khafi ini macam-macam. Min abraziha, paling tampaknya atau paling terkenalnya syirik khafi ini, jangan khaufi ya. Kalau khaufi itu khafa ya khafu khaufan, khaufi takut. Kalau ini khafi, khafa, khafiya yakhfa, khafiya yakhfa, khafiyan, samar, tersembunyi. Termasuk yang paling terkenal dari syirik khafi itu namanya ar-riya. Apa riya? Pingin dilihat orang. Ro'a yaro, ru'yatan riyaan, pingin dilihat orang. Pingin dipuji, dilihat terus dipuji. Roka alam, pingin dilem. Fahuwa ya'ridu lima yura minal a'mali. Maka riya ini menimpa, mendatangi lima pada apa-apa yura yang dilihat rupanya minal a'mal, dari beberapa amal. Hati-hati, kalau kita sedang beramal, pengamalan yang dilihat orang lain, contohnya apa? Sholat, apa lagi? Baca Quran, apa meneh? Ya, haji, dilihat orang kan? Dan lain-lain yang dilihat orang itu rawan terkena riya. Maka dikatakan fahuwa ya'ridu lima yura minal amal. Sewaktu-waktu itu pamer itu akan mendatangi, mengenai, menimpa amal-amal yang dilihat orang. Itu. Wa huwa ala nau'ain. Dan riya ini dibagi dua lagi. Ini baru satu macam ini. Jadi syirik khafi banyak sekali, satu riya. Riya itu ada dua macam. Ada dua jenis. Satu riyaul munafiqin. Satu riyaul munafiqina alladzina hum fid darkil asfali minan nar. Riyanya atau pamernya orang-orang munafik yang mereka itu berada di dasar paling bawah di neraka, yaitu alladzina yura'unan nas bi a'malihim, orang-orang yang mereka pamer kepada manusia dengan amal-amal mereka, melakukan, mengamalkan amalan itu hanya pamer. Wa ya'taqiduna biqulubihim al-kufra, dan berkeyakinan mereka, beriktikad di dalam hatinya dengan kekufuran. Memang dia belum iman. Memang dia belum iman. Hadza wal iyadu billah. Ini kita mohon perlindungan kepada Allah. Riya'u kufrin, pamernya kekufuran. Pamer yang didasari dengan kekufuran, atau pamernya orang yang masih kafir. Li'anna ashabahu, karena sungguhnya pelaku-pelakunya iku la yu'minuna billahi azza wa jalla, tidak beriman kepada Allah azza wa jalla. Wa innama yatadhaharuna bil a'mal as-salihah, dan sesungguhnya menampak-nampakkan mereka, berpura-pura bil a'malis salihah, dengan amal-amal yang baik, li ajli matami'a dunyawiyatin, karena arahnya beberapa tamak, ketamakan dunyawiyah yang bersifat dunia. Ini nomor satu. Riya juga pamer, ingin dilihat. Cuman intinya orangnya itu bukan orang iman, dia orang munafik. Makanya dikatakan riya'u kufrin. Orang munafik memang belum iman, pura-pura iman. Nah, dia itu pamer ingin dilihat ketika beramal. Hatinya kafir, beramalnya itu hanya ingin dilihat orang. Hanya yatadhaharun saja, supaya mendapatkan
ketamakan dia dalam urusan dunia. Misalkan supaya tidak dibunuh, supaya tidak diambil hartanya, supaya dia mendapatkan bagian dari jarahan, ikut perang juga, sehingga dia mendapatkan jarahan juga. Yang diharapkan ya hanya jarahan itu saja, ghanimah saja. Nah itu, ini namanya riya juga, pamer ini tidak, cuman ini yang melakukannya adalah hati yang masih kafir. Yang kedua, ar-riya'ul ladzi yahsulu minal muslim. Pamer ingin dilihat, alladzi yahsulu minal muslim, yang terjadi dari orang Islam. Hatinya sudah Islam, hatinya sudah iman, lalu melakukan amal tidak karena Allah, ingin dilihat. Qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, bersabda siapa Nabi kepada para sahabatnya, lamma kharaja ilaihim wa hum yatadzakaruna ad-dajjal, ketika Nabi keluar kepada mereka sedangkan mereka para sahabat saat itu sedang bercerita-cerita, menyebut-nyebut masalah Dajjal, karena mereka ketakutan, wah Dajjal ini, Dajjal ini. Qala, bersabda Nabi, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, adakah aku tidak menghabarkan kepada kalian, mau nggak saya kabari dengan sesuatu apa-apa, huwa sesuatu itu lebih dikhawatirkan alaikum, mengenai kalian, indi menurutku, minal masihid dajjal, daripada masih dajjal. Kamu kan cerita Masih Dajjal ketakutan loh, bagaimana kalau ketemu dengan Masih Dajjal, gimana kamu takut karena ngeri dengan kejahatan Masih Dajjal. Ini ada yang lebih saya khawatirkan justru menimpa kamu, bahaya besar bagi kamu. Apa itu? Qalu bala ya Rasulullah, ya Nabi, apa itu yang lebih parah, lebih bahaya daripada Dajjal? Qala, bersabda Nabi, ar-riya, pamer. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang kita meremehkan, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu lebih bahaya daripada Dajjal, lebih pasti, lebih kamu harus hati-hati menghadapi. Kalau Dajjal mungkin masih jauh, kalau kamu punya keimanan yang kuat, walaupun kamu disiksa atau dimasukkan nerakanya, itu surganya Allah. Dajjal itu kan bisa membunuh, menghidupkan, saking kuatnya Dajjal. Dia punya surga, dia punya neraka. Siapa yang nggak taat, cemplungkan ke neraka dia. Kalau cemplungkan neraka dia, kalau orang iman jadi surga. Cemplungkan ke surga dia, orang kafir jadi neraka. Nah, itu lebih mudah. Tapi kalau masalah pamer ini susah menghadapinya. Contohnya, yaqumu ahaduhum fayusalli, berdiri siapa salah satu mereka lalu dia sholat, wa yuzayyinu sholatahu, dan menghias-hiasi dia, memperbaiki dia pada sholat dia secara lahir saja. Kenapa? Lima yara min nadhri rajulin ilaihi, karena sesuatu dia melihat, yaitu pandangannya laki-laki lain kepada dia. Jadi yuzayyinnya itu bukan dari hatinya, nah, tapi betul-betul karena dipengaruhi oleh orang yang melihat dia. Asalnya sholatnya biasa-biasa, nggak panjang. Sholat subuh biasanya tiap hari itu Al-Ikhlas, saking nyandunya dengan Al-Ikhlas, bagus itu. Kayak panglima yang sahabatnya Nabi itu, nah, pokoknya kalau panjang ya ditutup dengan Al-Ikhlas, kalau waktunya sholat pendek ya cuman Al-Ikhlas gitu. Terus karena tiap hari begitu, terus ada orang lain akhirnya baca surat Yasin, Yasin, Allahu Akbar, lebih pendek gitu. Yasin sampai khatam, panjangkan karena ada orang. Nah itu pamer namanya. Tapi kalau yuzayyin lillah, perhatikan,
memperbaiki sholat, mengindahkan bacaannya, memanjangkan sholatnya, memanjangkan rukuk, sujudnya, tumakninah hajakat, tapi lillah, bukan karena lima yara min nadhari rajulin ilaihi, tapi lima yara min nadharillahi ilaihi. Nah, itu bagus itu. Unzurni ya Rabb, ya Allah, lihatlah, walladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Orang sholat itu dilihat secara khusus oleh Allah, ingin dilihat oleh Allah, betul lah itu, silakan. Jadi ibaratnya kalau guyonan itu pamer kepada Allah itu adalah ikhlas. Pamer kepada manusia itu namanya riya, namanya riya. Fa hadza qad yaqa'u minal muslim wal mu'min. Seperti ini kadang-kadang terjadi dari orang Islam dan orang iman. Fa idza wajada fi nafsi syai'an min hadzal riya qawamahu wa 'ada ila al-ikhlas lillah. Ketika menjumpai siapa muslim atau mukmin di dalam dirinya sesuatu dari riya ini, riya, qawamahu, maka melawan dia, menegakkan, melawan dia pada syai', wa 'ada, dan kembali dia ilal ikhlas, pada ikhlas lillahi, kepada Allah. Kalau bisa begitu, fala yadurruhu idza dafa'ahu, maka tidak mengganggu, tidak memudarati pada mukmin atau muslim idza dafa'ahu, ketika menolak dia pada riya, enggak ada masalah. Memang itu namanya kadang-kadang godaan setan, seret gitu, ada pikiran itu, tapi kalau ditolak itu bukan kok gereng-gereng sendiri, bukan gitu. Maksudnya dalam pikiran itu udah kepikir takut gitu, itu sudah nolak namanya. Kalau yang nggak nolak itu ya terus dia istimror, terus saja pamer aja terus. Tapi kalau hatinya merasa takut, itu berarti sudah nolak, Nah, kalau sudah nolak begitu, nggak membahayakan apa-apa, nggak, itu termasuk sambaran setan. Wa idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang iman kalau tertimpa sambaran setan, dia ingat lalu melihat yang benar, kembali ikhlas lagi. Wa amma idza istamarra ma'ahu fa innahu yubtilul amal. Adapun ketika terus-menerus apa riya mahu bersama dia dalam suatu amal, fa inna, sungguhnya riya itu yubtilul amala, membatalkan pada amal. Kalau tidak ditolak terus-menerus ada di pikirannya di waktu beramal itu, maka amal itu batal. Idza kana mahu min bidayatih, ketika ada apa riya bersama dia, min bidayatihi, dari awalnya beramal, komanya sampai situ. Jadi kalau dari awal, dari permulaan beramal sudah pamer terus sampai selesai, maka amal itu batal. Batal artinya nggak diterima oleh Allah amal itu. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, masih noleh kanan lagi, noleh kiri lagi, nyari orang soalnya. Ternyata sudah nggak ada yang dipameri, nggak ada. Wah, ini rugi besar. Salamnya berkali-kali kanan kiri, nyari orang. Itu misalkan, nah itu dari awal sampai akhir udah hilang itu. Wa amma idza istamarra ma'a wa kadzalik idza tara'a fi athna'il amal wastamarra. Seperti itu juga hukumnya idza tara'a, ketika datang apa pamer, fi athna'il amal, di tengah-tengah beramal, wastamarra, dan terus-menerus sampai akhir. Nah, itu juga hukumnya seperti itu, amal itu batal. Rakaat 1, 2 karena Allah, ikhlas. Rakaat ketiga datanglah calon mertua. Terus sudah yakin ada calon mertua di belakangnya. Sampai rakaat 2 berikutnya karena mertua, maka ini batal semua. Batal amalannya.
Karena itu tidak bisa dipisah antara awal sholat sama akhir sholat. Kalau amalan yang bisa dipisah, tambah lagi kayak di Tauhid Muyassar, amalan bisa dipisah, yang awal yang ikhlas itu diterima, yang akhir tidak diterima. Misalkan infak sedekah 1 juta karena Allah, lalu ada orang memuji, wah memang orang kaya barokah ini, akhirnya nambah 10 juta. Tapi yang awal ini tadi kan sudah selesai, sudah karena Allah. Yang 10 juta tidak karena Allah. Yang diterima 1 juta, 10 juta tidak diterima karena nggak karena Allah. Kalau yang ini untuk amal yang tidak bisa terpisah, ghairu mujazza. Adapun yang mujazza, yang bisa dipisah-pisah, itu yang awal yang ikhlas karena Allah, yang tidak ikhlas. Baca Quran 10 ayat karena Allah, datanglah calon suami, misalkan baca 100 ayat berikutnya, wah memang ini calon istri yang betul-betul ahli. Nah, maka 10 ayat terima, 100 ayat tidak diterima.